Mau lihat sulap gak? Mau lihat sulap nggak? Sulap apa itu? Sulap nggak? Ya, bentar. Boleh, Oke, oke, ya. boleh. Ya, kita lihat ya. Oke. Ya. Satu. Kasihan Romo Iya, itu ya, kasihan Romo. kopi ini. Jadi anak misir nganggur lah ya selama nganggur, Covid. Ya. Jadi dirumahkan sama. Tapi di situ ya kalau saya pribadi saya merasakan apa? Tenang. Tenang ya. Ketenangan ya. Kalau saya mungkin kesurupan itu. Roh jahat dalam tubuh saya keluar meronta. Pas saya gini, rumahnya mundur. Kurang ajar ya. Kalau bisa ya ikut misinar. Bantu pastor. Karena setelah kami siapa lagi yang meneruskan gitu. Hal melakukan apa yang pernah kalian lakukan? Ayo dari Saya dulu nih. Boleh, karena kamu tengah-tengah. Mic-nya dekat-dekat. Oke. Hal yang paling memalukan. Oh ya ini. Pada saat Romo itu Bang, apa? Konsekrasi. Anggap aku tahu itu. Nah, aku tahu itu. Kayak ini apa? Angkat tubuh dan darah apa tuh? Inilah darahku. Nah, jadi itu kan Inilah ada tubuhku, gitu. kan ada pukul gong 3 kali kan? Jadi saya tuh tak ngeh atau macam mana lah. Jadi Romonya tak nggak Romo angkat turun-turun. enggak, Romo saya angkat. Satu. Pas dah kedua tiba-tiba Romo turun. Cepat betul. Kan 3 kali kan? Saya cuma 2 kali pukul gong itu. Baru pas selesai misa tuh rasa tadi aku mukul berapa kali ya? 2 kali gitu ya. Tapi tak apalah itulah. Cuma 2 kali mukul Tapi gong. orang nggak menyadari. Tapi ya? orang nggak sadari. Soalnya Romo mungkin capek dia bukan lama kan. Berarti kau lama mukul Ya lah, gongnya. mungkin. Satu dung. Udah turun. Mungkin Romo waktu itu lagi Iya. asam uratnya atau apa lagi Ya. kumat. Tak bisa Tak lama-lama. bisa lama-lama. Kau kasih lah lihat Romo itu. Iya itulah Nggak Bang. boleh gitu. Tapi kan ya cukup lah itu kita boleh pikir lagi. Itu saja. Tapi umat mungkin apa dah fokus jadi tak terlalu Kalau aku umat di situ mungkin misalnya posisiku lagi tidur itu. Iya, iya. Tidur. Biasanya di belakang aku Iya. tidur. Pas kolektif, Pak kolektif. Iya. Ada lagi? Mau ditambahkan? Bisa pas. Ya. Pasti ada yang lain dong. Nah, itulah mungkin itu yang saya ingat. Mungkin ya? udah lama Bang. Iya ya. Ya. Udah berapa ratus tahun sejak tak menjadi Udah sekitar 100 tahun yang lalu. Masa? Hampir aku mengucap. Iya. Oke Mas Yor, Nih. serahkan mikrofon itu. Kalau Coba, Cik. kalau hal memalukan nih banyak sebenarnya. Jangan semua, banyak kali. Dia kan senior. Kita mesti Oh, senior, jadi banyak pengalaman Kalau buruknya ya. saya kan cuma bawa anggota aja. Paling Oke, adalah Sulu aja, tahu sulu lah aja. cerita. Asal Yang jangan pertama berbau aja. itu rok cupa itu melorot. Melorot. Karena mungkin tak ikan kuat Bang. Karena kan Tapi kamu pakai dalaman kan? iya, karena kan pakai celana jin juga di Iya, Din. Ya pertama kali itu kan awalnya dikatin tuh sama Om Barto. Lihat gini aja gampang. Tugas kedua ikat sendiri. Karena ternyata ikatnya tuh beda dari yang Kau nggak pakai simpul pramuka gitu? ternyata memang harus kayak gitu kan. Nggak pernah jadi pramuka? Saya bukan anak pramuka. Terus? Akhirnya pas turun kepijak di belakang. Sama yang di belakang? Tak, sama saya sendiri tumit di belakang. Kepijak. Senjata makan tuan? Iya, Terus? kepijak terus melorot. Akhirnya lari saya keluar. Lu. Itu. Tapi emang Bang apa anak binar kalau setiap keluar pasti pertama mereka perbaiki rok. Pasti itu. Itu Karena kan kalau kita berlutut berdiri kadang keinjak pas jalan. Kan kalau diikat bagus kan tidak seperti itu. Tapi bisa Jubahnya kan nggak semuanya panjangnya sama, Bang. Iya. Apa jubahnya tidak diukur masing-masing? Enggak. Tidak, Bang. Kan beda-beda. Kadang ada juga yang anak masih yang pendek kan harus kayak jubahnya harus dilipat-lipat, Sampai sini Bang kepijak. roknya angkatnya segini. Udah macam siapa itu ya pelawak itu ya? Jojon kan. Jojon sampai Almarhum ke sini. Jojon ya. Aduh. Terus apa lagi Mas Yor? Terus selanjutnya tuh pernah pertama kali tugas wiruk. Itu wiruk yang pendupaan. Oh iya. Pas kami pendupaan kepada Romo 3 kali dan itu hampir kena. Itu pada saat Natal itu Romo, saya lupa Romonya. Pas saya gini, Romonya mundur. Kurang ajar ya. Karena kan itu pertama kali tugas langsung tugas, dapat wiruk. Belum pernah sama sekali, tapi tahu lah gitu karena pernah tugas Zupa juga. Akhirnya nyoba terlalu laju gitu. Akhirnya hampir kena Romonya. Semangat mungkin Bang. Udah bersemangat jadi. Hampir kena Romonya mundur Baru saya bilang maaf. Sampai di belakang dimarahin sih. Dimarahin.
Tapi tahu bang pengalaman. Nah, lalu Mas ada yang lain nih, kan senior dia nih. Mas ada yang lain nih. Dulu ketua misinar nih. Nah, apa tuh coba? Terus pas ini, pas mungkin yang paling memalukan berikutnya pas Jumat Agung. Jumat Agung itu kan termasuk yang capek lah, karena kita harus berlutut Durasinya lagi. nggak panjang juga. Ya, durasi karena kan Romo harus berdoa, tiduran tuh ya. Iya. Rawatnya ya, tiduran tuh. Itu pas itu karena kurang tidur juga, ngantuk. Jadi pas berlutut tuh tidur. Tidur. Kau tidur. Iya, pas berlutut gini. Kok ngantuk gitu kan? Kira gini kan. Miring. Oleng. Tapi tidak untuk dicontoh ya teman-teman semuanya. jangan. Tidak untuk dicontoh, jangan. Karena kan malamnya kan kami begadang menjaga monstran Ya, itu, makanya. malam tungguran. Tungguran tuh. Jadi paginya harus tugas, akhirnya ngantuk, udah ngantuk, kaki kram karena lutut diri akhirnya luruskan kaki dulu gini. Akhirnya itulah. Itu petugas tuh ketawa semua, hampir nutup. Yang mana Umat bisa- ketawa juga. Enggak, karena ketutupan. Puji Tuhannya ketutupan sama petugas baca kan, petugas Berterima kasih lah bacaan. kamu Ya. sama yang menutup itu ya. Jangan, itu kan masih pendek, jadi enggak terlalu nyentrik lah, terlalu nampak. Oh, kemarin tinggimu berapa? Semeter kotor ya Mas ya? Pas itu cuma 1,6 lah. Pas sekarang udah hampir 1,78-an. Udah dipotong dosa itu 1,7. Iya. Oke. Itu ya sih yang memalukan. Sebenarnya masih Oke. banyak tapi lanjut lah. Tapi jangan yang Iya. jangan yang lain tak usah disebut. Tak usah. Oke, ini pertanyaan titipan ini. Oh, zaman sekarang semua dititip, Bos. Nomor 6, di sini nomor 7, suka-sukaku. Selama menjadi anak misdinar, setelah bersama-sama dekat dengan pastor, sering iman, sering pendalaman iman bersama, ya. Pernah nggak terbesit atau termotivasi menjadi seorang imam juga, seorang pastor? Karena kebanyakan katanya nih anak misdinar banyak juga yang melanjutkan karyanya menjadi sebuah karya pastoral, menjadi seorang imam. Nah, kalian pernah nggak mengalami hal itu? Kalau Ya, saya benar. pribadi pernah, Menjadi pastor ya? bukan menjadi pastor, Jadi? pernah mendapat panggilan. Tapi Yang manggil siapa waktu itu? hati kecil. hatinya. Hati nurani. Nurani ya. Ya. Nurani tinggal di mana tuh? Tapi itu hanya berlangsung 3 jam. Cuma 3 jam. Oh. Mati anak ayam. 3 jam. Ya, hanya berlangsung 3 jam. 6 jam kayak 7 jam kayak 7 hari 7 minggu. Jadi itu ada acara Jambore Kuskupan Pangkal Pinang. Di mana pada hari kedua itu dapat rundown acara itu tentang pendalaman iman bersama suster pastor. Jadi suster itu bercerita tentang bagaimana dia menjadi seorang suster, pastornya juga. Kira merasa terpanggil nih, kayak, wih seru ya ternyata jadi pastor. Macam bunyi alarm dia. Terus kayak, terus kayak, Just calling. terus kayak lihat teman-teman yang dari seminar itu kayak kompak terus, kayak bisa ini bisa itu, kayak terpanggil lah. Setelah 3 jam itu keluar dari ruangan, buyar, kok tak merasa terpanggil lagi. Jangan-jangan kamu melihat anak cewek lain lagi lewat dari paroki lain. Kok kayak merasa kayak biasa aja, nggak ada merasa terpanggil. Akhirnya memutus kayak, oh mungkin bukan jalannya, lebih baik kayak ya tetap dekat sama Tuhan tapi mungkin bukan cara sebagai yang pastor lain, ya. gitu. Mas Patrick? Saya selama Bang izin minum ya, Haus. Boleh. Selama sekalian menjadi aja. misinar Nggak ada tuh, sponsor. Oke. ya ada rasa tertarik, tapi selama SMP bang. Karena dulu selain di misinar, saya juga tiap hari waktu saya di Tanjung Pinang, tiap hari Minggu tuh saya pasti ikut Romo ke stasi-stasi. Promo siapa waktu itu? Itu Romo Berto, saya pernah, Romo Yodi, Romo Pram. Oh, Romo Pram Romo itu Pram Romo yang yang cak pernah. main itu. Hey. Romo yang sangat gaul, sangat dekat dengan orang muda. Pokoknya mantap. Lalu? Jadi kalau setiap ikut mereka tuh sekali misa dua stasi. Jadi kan sering ikut misa, bantu-bantu Romo bawa tasnya, Tahu bawa stasi, apa. Bang? Tahu dong. Masa nggak tahu? Jadi pun Bapak kayak- saya kepala stasi. Iya. dulu. Kepala stasi, ya. Iya. Saya aja yang nakal. Jadi ya kayak merasa terpanggil juga kan, kayak gini. Sama Jadi- juga bunyi handphone. Iya. Jadi Karena kita calling gitu. merasa dekat sama pastor juga kan. Jadi kayak betul, pengen betul. jadi pastornya. Itulah. Oke, sekarang Mas Yordan saya tanya ini masih cabangnya. Saya suka mencabang-cabangkan memang hobi saya begitu. Nah, Ini tak ada di ronde nih. kan setelah menjadi anak misioner tuh, pasti kan orang tua di situ ya. Iya. Nah, pernah nggak orang tua itu membisikkan
karena melihat bangga anaknya dekat-dekat altar, di altar. Pernah nggak orang tuanya merekomendasikan kalian agar menjadi seorang pastor? Dari keluarga kan turun-temurun aktif gereja, pernah sempat juga. Dari Mbah? Ya, dari almarhum Mbah juga. Di Maka. Ya. Terus Mas ini anaknya Mas Joko ya? Ya. Iya. Anak Pak Aktivis Joko gereja. Pramono, ya aktivis gereja. Pernah juga kayak jadilah pastor gitu, biar salah satu. Tapi kan sampean kan anak satu-satunya toh? Ya cowok, anak satu-satunya cowok. Ya, cowok. Ya, sebenarnya kalau untuk harus tuh enggak sih kayak ya. Tapi orang tua meminta. Pernah juga, meminta, pernah ya. kayak. No, tapi ya senakmu aja lah, maksudnya kayak. Sakarepmu. Kayak mau pastor ya silahkan, kalau enggak ya pun enggak apa-apa gitu. Cuma sempat dapat pesan dari almarhum Mbah juga pernah kayak Mbah pengen lihat gitu kayak cucu Mbah atau siapa tuh jadi pastor gitu. Cuma sampai saat ini memang belum merasa terpanggil. Jadi daripada Jadi kalau tiba-tiba ada panggilan mau? kalau masih misalnya ada kesempatan kan? Iya, kalau Sekolah misalnya senar memang tinggi ada masih boleh. panggilan ya akan saya coba gitu. Ya. Oke. Kalau dia dapat panggilan, saya nanti presenter sendiri. Oke, Mas Patrick. Pernah nggak orang tua Mas Patrick? Selain SpongeBob pasti pernah ngomong juga kan? Patrick, apakah kamu ingin menjadi seorang pastor? Pasti gitu. Apakah selain SpongeBob, apakah orang tua pernah Ya, menyampaikan? apalagi mama saya tuh namanya apa? Pendamping Miss Dinar. Oh, Ya. di Tanjung Pinang atau di sini? Tak ada di sini lah, Bang. Di sini. Ya, mak saya tuh. Oh iya, saya lupa. Maaf, siapa? Saya kenal kok. Terus? Jadi ya pasti ada lah. Ya kalau kamu jadi apa? Jadi pastor pasti mama bangga lah gini kan. Baru almarhum Mbak Kakun juga Dengar tuh Mbak, Nah, gosok-gosok terus. Bentar abang nih siapa sih? Udah kok kenal keluarga kami semua. Saya kan pria misterius. Kok kenal keluarga kami semua. Iya dong, kita kan tetangga. Lanjut. ya apalagi almarhum Mbah Kakung kan juga pernah bilang Mbah tuh pengen lah ada cucunya jadi pastor sama seperti yang Mas Jordan bilang Oh, tadi. berarti saudara ini saudara ya? Ayo, itu buku. Aku pura-pura gak tahu jadi. Dari lahir Bang sama-sama. Ya pastilah. Pasti kandungannya video call. Masih dalam kandungan kan video call ya? WA-WAan gitu. Kapan mau keluar Kapan gitu? keluar? Waktu dalam kandungan pernah bilang, mana link. Ada. Tahu. Foto videonya saksikan di Jaman Berada. Terus Ya seperti itu ya sih Bang. setelah diminta secara pribadi eksklusif belum ada panggilannya. Itulah cuma selama SMP masa panggilannya. Hanya Setelah di situ SMA aja. dah gak lagi. Buyar, Ya. Tapi kalau tiba-tiba ada panggilan lagi? Ya kalau ada panggilan ya kita harus jalani. Oh. Kalau ada panggilan ya. Cuman kan Ya, saat ini belum ada jangan panggilan. seperti saya dipanggil aja lewat handphone tak mau ngangkat. Iya. Apalagi panggilan yang Di silent macam mana? silent handphone saya. Apalagi panggilan hati menjadi pastor. Sudah tak bisa lagi. Apa di silent hati abang yang Silent handphoneku silent terus. atau mau di pesawat mungkin? Tidak. Berbahaya itu nanti terbang. Oke, sudah terjawab. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kalian sebelum pertanyaan terakhir kami ungkapkan, kalian harus subscribe dulu dong ya. Ya, Kalau tidak subscribe ya apa boleh buat kan? Kita hanya lupa ini cerita Katolik bukan jabat brother. Kita harus sopan di sini. Ya, sopan. Kami tidak merokok karena kemarin dilarang ya. Tidak boleh. Boleh. Karena banyak yang komennya seperti ini. Oke, pertanyaan terakhir. Apa pesan kepada anak-anak muda ya? Ini baik yang masih SMP, SD udah bisa ya Ya. Kristen. Yang penting sudah Intinya komuni bang. udah Yang sudah komuni, komuni. pesan-pesannya kepada mereka agar mereka termotivasi menjadi anak misdinar. Ayo dari Mas Patrick dulu, karena mic-nya dekat ya. Ya. Ayo. Tapi kalau menurut pribadi saya tuh ya memang kalau bisa setelah komuni kita harus jadi misinar. Karena kalau misalnya setelah komuni kita nggak misinar nanti lama-lama kalau semakin besar kan kita udah merantau kemana-mana. Nanti kalau misinar nggak ada, siapa yang bantu pastor? Ya juga ya harus ada. Jadi ya. kita harus kalau kita punya adik, punya kawan, punya apa, kita harus motivasi Nah mereka itulah terus. tugasnya kalian anak-anak muda yang sudah komuni. Ya, kasih Saya tahu. juga ingin menjadi anak misdinar. Masalahnya saya sudah expired. Tidak bisa lagi, gitu ya. Selain itu, apakah ada pesan kepada anak misdinar mengenai kebutuhan selain kebutuhan misdinar anak putra putri altar, kita juga kan di mana-mana mengalami kekurangan imam ya. Iya, betul. Salah satu pendekatan secara iman itu mungkin dari anak misdinar, Iya, betul ya. Iya, betul. Anak misinar.
Jadi itu saja pesannya. Ya. Oke, sekarang Mas Jordan. Ini temannya Mr. Krab ya. Ini temannya SpongeBob. Ya, kalau Mas Jordan, sekarang waktunya kamu menjawab pertanyaan ini. Ayo. ya, Boleh. kalau pesan sih apa ya pesannya tuh? Duh. Kalau masalah suruh pesan nih susah. Kamu biasa mesen pakai Gojek ya, gosennya. Pesan-pesannya. Intinya pesan untuk anak muda itu, apalagi yang setelah komuni, bener kata Mas Patrick tadi bilang, kalau bisa ya ikut misinar, bantu pastor, karena setelah kami siapa lagi yang meneruskan gitu, kalau bukan kalian yang masih baru-baru. Dan jangan pernah malu untuk terlihat keren di depan orang lain. Itu sih. Ya karena mungkin banyak juga kayak pernah kayak ada yang cerita kayak malu lah bang diliatin banyak orang, diliatin gini. Takut salah. Padahal setelah menjadi anak misioner itu tertempa dengan sendirinya. Iya, tertempa sendirinya. Kayak rasa percaya diri kita tuh meningkat gitu, kayak udah biasa nanti diliatin dengan banyak orang dan sebagainya. Akhirnya itu pun berpengaruh di kehidupan masyarakat nanti. Banyak kayak berarti kehidupan pribadi kita juga berubah. Iman kita. Iman kita meningkat dan sebagainya. Itu sih. Maksudnya Apalagi ada yang ini apa kayak bang, mikrofonnya Mas Patrick. Apalagi ada yang bilang, bang, tak kenal masuk misinar nih, banyak semua tak kenal. Ya macam mana mau kenal kalau kita nggak gabung ke misinar? kapan mau kenalnya? Kapan mau kenalnya? Jadi kadang kayak, bang segan lah bang, kalian tak kenal. Masuk aja gitu. Nanti kan lama-lama kenal juga. Kalau saya dulu saudara-saudari kepengen jadi anak misinar. Dulu kepengen ingin mencari orang dalam surga saya. Katanya kalau punya orang dalam masuk surga gampang, minimal dapat tepi-tepi. Abang mau itu pembantu altar sekarang? Bisa, udah expired. Bisa. Prodiakon. Prodiakon. Oh my god. Aku bisa di demo nanti dengan umat yang kemarin itu. Siapa tuh? Keluar ke Robisko Purba dari Humas. Berbahaya itu ya. Karena menjadi orang baik. Saya ini kan anak jalanan ya, anak pasar ya, preman pasar ini dipanggil Tuhan untuk mengabdi kepada gereja. Jadi orang-orang yang tidak paham situasi itu tidak mengerti. Iya betul. Prodiakon boleh. Jauh boro-boro prodiakon memperjuangkan gereja jadi. Udah. Sudah. Sabar. Jadi pesannya di situ adalah ya yang saya kutip dari teman-teman Mas Patrick dan Mas SpongeBob, Mas Jordan itu adalah menjadi anak misinar itu adalah suatu kebutuhan gereja dan menjadi kebutuhan iman sahabat-sahabat Katolik muda yang lain, dan itu akan menjadi pintu mana tahu mendapatkan panggilan untuk memperkuat iman, menambah pertemanan, lalu menambah wawasan, dan juga untuk mencari orang dalam ya. Orang dalam Di surga. Biasanya orang Indonesia suka mencari orang dalam ya. orang dalam paling utama itu bang. Ya, minimal informasi terkini, minimal contohnya jadwal kiamat. Ya, orang dalam. Ini konteks yang bercanda, tapi konteks seriusnya seperti ini. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita mendapat pemberitahuan dini dari Tuhan. Contohnya setiap kejadian kita akan merasakan apa yang akan terjadi. Itu namanya kedekatan spiritual dengan Tuhan. Dan kita juga akan semakin dilindungi, diberkati, diberikan rezeki yang melimpah, dan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Bijak gitu. Apakah saya sudah cukup untuk menjadi pastor seperti ini? Prodiakon lah minimal. Prodiakon ya. Oke, pastor, Monsinyur, dengarkan tuh Monsinyur. Nanti saya akan jadi prodiakon ya Monsinyur. Aduh. Adriana Sunarko yuk. Ya, jangan nanti jadi masalah besar ya. Oke, baiklah sahabat Berita Katolik, karena durasi sudah sangat panjang, apakah ini akan dibagi menjadi part 1, part 2, part 3? Terima kasih telah menonton ngobrol-ngobrol santai tentang anak misioner ini dalam segmen baru di Berita Katolik. Segmen ini disponsori oleh veritasdesign.id, perusahaan jasa pembuatan website terpercaya di Indonesia. Terbaik. Jika ingin membuat website, baik sekolah dan lain-lain, perusahaan, membuat aplikasi berbasis web, silakan hubungi www.veritasdesign.id atau nomor telepon di bawah ini. Ada WA juga loh. Oke. Langsung dicatat, Kita akan tutup acara ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Saya Romesko Purba. Saya
Yordan Pravianto. Saya Patrick. Nama lengkap Mas Patrick? Hah? Nama lengkap? Iya dong. Ulang. Pakai marga PGR ya. Silakan. Saya Christopher Patrick. Iya. Saya Christopher Patrick Vega. Kami mohon undur diri. Ya tadi orang sudah sebut namanya. Saya Yanorus Pangisi Yordan Pravianto. Selamat berjumpa kembali di episode berikutnya dan di segmen yang lain. Dadah. Kristus memberkati kita semua. Haleluya.